Oke, buku kali ini teman-teman adalah buku yang sudah sangat populer, dibicarakan banyak orang. Ada yang banyak banget yang pro, ada juga yang kontra, dan dengan segala alasan masing-masing. Judul bukunya adalah The Secret. To apply the secret. This is the great secret of life. Karya Rhonda Byrne. Jadi The Secret ini adalah yang ngajarkan mempopulerkan, artinya bukan dia yang ngajarkan, bukan dia yang menemukan, tapi dia mempopulerkan konsep the law of attraction. Intinya di buku ini mengajarkan 3 step sederhana untuk memiliki apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau. Yaitu yang pertama, ask, mintalah gitu, minta apapun boleh gitu kan kalau buku ini ngejelasinnya. Yang kedua, believe, percaya, harus percaya 100%. Yang ketiga adalah receive, menerimanya. Enak kan, kita tinggal minta, percaya, terus dapat gitu kan. Jadi kayak alam semesta diibaratkan seperti katalog untuk dalam konteks kehidupan gitu. Jadi kayak kita mau minta Coca-Cola gitu, datang Coca-Cola. Kita mau minta bakso, datang bakso, dan seterusnya. Kalau secara sederhana, apakah saya percaya atau tidak? Ya, saya percaya. Terus kemudian kalau secara kompleksnya saya mempelajari lebih lanjut, ternyata ini sederhananya adalah konsep bawah sadar manusia, subconscious mind, kalau yang saya pahami atau terjemahkan. Jadi gini kira-kira, kita bisa minta apapun, yes. Terus kemudian pertanyaan belief ini yang penting. Belief itu adalah apa sih? Percaya. Percaya itu bukan kayak aku percaya, tapi apakah seluruh body, mind, soul kita, perasaan, pikiran, badan, jiwa, raga kita itu mempercayai hal tersebut atau tidak. Nah, ketika ngomongin itu, sebenarnya kan kalau ada yang bilang bahwa alam sadar itu 12%, 5%, 1%, berapapun itu, artinya bawah sadar jauh lebih gede. Intinya adalah, apakah bawah sadar kita percaya dengan apa yang kita minta? Percaya itu adalah, oh iya itu memang benar-benar yang kamu mau, oke kita wujudkan bersama. Kita seperti enggak, tapi sebenarnya basically kalau misalnya, saya nggak bawa handphone, kalau misalnya ini ada, misalnya ini iPad, sebenarnya ini kan kayak diem aja, tapi sebenarnya ada gelombang-gelombang yang masuk, ada WA masuk, Telegram masuk, Twitter, dan seterusnya keluar masuk dari sini, nggak kelihatan. Manusia sebenarnya juga punya itu. Tapi sebelum masuk ke sana itu dalam banget. Saya lebih ke konsep dasarnya adalah kalau kita pengen sesuatu, nomor 1 kan ask, minta. Saya mempelajari NLP, hipnoterapi cukup dalam segala macam. Intinya adalah apakah yang kita minta ini sudah cukup jelas gitu. Intinya kan kalau kita nanya itu, saya nanya, goal kamu spesifiknya apa gitu, A, B, C, D gitu, atau A gitu, misalnya jangan A, B, C, D, 4 goal berarti kan, goalnya A gitu misalnya. Kemudian kayak pertanyaan berikutnya ini ngajarin bahwa yang diminta itu cukup detail, cukup jelas. Kalau dalam konteks saya adalah dia harus spesifik, dalam konteks positif, dalam kontrol diri kita sendiri, dan bisa kita rasakan dengan 5 indera kita. Jadi contoh nanti pertanyaan berikutnya adalah, kenapa hal ini penting bagi kamu? Kenapa goal ini penting bagi kamu? Kenapa goal ini harus tercapai gitu? Dan terus, apa yang akan terjadi jika goal ini tercapai? Apa yang tidak akan terjadi jika goal ini tidak tercapai? Itu diulang-ulang, itu pertanyaan yang kayak biasa aja, tapi sebenarnya itu ngajarin bawah sadar kita bahwa itu yang benar-benar saya mau. Dan pertanyaan berikutnya kayak, kalau goal ini tercapai, sebutkan 5 keuntungan minimal, jelaskan dengan detail 5 keuntungan. Biar apa sih? Biar diri kita, bawah sadar kita paham bahwa ini loh yang saya mau. Bukan kayak aku nggak mau gendut, aku nggak mau miskin, aku nggak mau jomblo. Itu yang kita nggak mau. Aku mau nikah tanggal sekian, aku mau punya berat badan sekian kilogram di bulan sekian. Itu kan spesifik, semakin jelas. Kalau kita sudah kayak sepakat, when there is no enemy within, there is no enemy from outside that can do us any harm. Jadi kalau nggak ada musuh di dalam kita, ego personality di dalam diri kita, nggak ada musuh di luar yang bisa nyakitin kita. Jadi artinya kita harus cuma berkonspirasi, bersepakat sama seluruh diri kita. Dan pertanyaannya nyambut lagi, kalau sebutkan minimal 5 kerugian kalau goal itu tidak tercapai. Dan itu pertanyaannya, saya punya set list pertanyaannya yang kalau ditanyain itu, bukan biasanya, hampir selalu ya, mungkin 99% setiap waktu nanya kayak gitu, pasti nangis orangnya. Karena dalam banget masuk ke bawah sadar bahwa itu memang benar-benar goal yang dia mau. Sampai pertanyaan berikutnya kayak, bagaimana kamu akan
tahu bahwa goal ini tercapai, apakah udah lihat rekeningnya kah, terus apa yang akan kamu lakukan, akan kamu ngasih tahu siapa, misalnya ngasih tahu keluarga atau ngasih tahu tim, di mana lokasinya, suaranya dan seterusnya. Itu menjelaskan dengan detail bahwa kayak ini loh yang benar-benar aku mau dengan sangat detail, sangat jelas, sehingga seluruh diri kita paham. Dan sebenarnya yang mewujudkan siapa ya? Diri kita sendiri juga, tapi dalam konteks bawah sadar kita sudah sepakat. Biasanya yang jadi masalah ada misalnya, oh aku pengen mobil Ferrari gitu, terus kemudian dalam hati kayak ada hati kecil atau ada ego personality, ada aku di dalam diriku yang bilang kayak nggak bisa kamu, atau misalnya sebaliknya mungkin kayak malah nggak butuh, buat apa sih, atau masih kayak sayang buang uang, atau buat itu kan kayak debat. Ketika masih debat kayak gitu yang bikin kita sebenarnya capek banget mencapai goal. Tapi kalau semua dalam tubuh kita sudah sepakat untuk goal itu harus tercapai, bukan harus ya, tapi kayak goal itu sudah tercapai, bahkan bayangin sudah tercapai. Jadi kalau nulis goal pun bukan kayak saya ingin uang 100 miliar, tapi kayak makasih Tuhan, makasih Allah, terima kasih alam semesta, saya merasa senang, saya merasa bahagia, saya merasa bersyukur bahwa saya sudah memiliki uang 100 miliar misalnya, contoh. Itu kayak bikin kita jauh lebih feel good karena otak kita sudah paham bahwa goal itu sudah tercapai. Jadi kayak Sir Roger Bannister, dia di April 1954, saya nggak tahu apa benar atau enggak bulan sama tahunnya, poinnya adalah dia bisa lari 1 mil itu kira-kira berapa ya? 1,2 kilometer kali ya, kurang dari 4 menit, padahal ratusan tahun sebelumnya belum pernah ada yang bisa lari di Olimpiade seperti itu, tapi dia bisa melakukan itu. Kenapa? Ternyata dia menggunakan teknologi pikirannya. Dia bayangin berkali-kali bahwa dia bisa kurang dari 4 menit, dan akhirnya dia beneran bisa. Dan itu bukan poinnya. Poinnya adalah ternyata setelah itu menarik sekali bahwa ribuan orang bisa melakukan juga lari 1 mil kurang dari 4 menit. Bahkan anak-anak SMA sekalipun. Nah, gamenya di sini berarti kan mereka udah tahu bahwa ada manusia yang bisa. Kalau ada manusia yang bisa, saya bisa juga. Poin di sini berikutnya adalah untuk belief, lebih percaya, lebih gampang, lebih mudah. Sebaiknya memang apapun ke goal kita, kalau bisa kita main sama orang-orang yang sudah mencapai goal kita tersebut. Itu akan membuat kehidupan kita jauh lebih menyenangkan. Kita nggak ngelihat goal kita nggak masuk akal lagi, tapi semuanya jadi kayak, oh bisa, aku punya teman yang bisa juga kok, aku juga diajarin, aku tahu dia sehari-harinya ngapain dan seterusnya. Itu bikin kita jauh lebih nyaman dengan bawah sadar kita, karena kita bergaul sama orang-orang yang sudah mencapai goal kita. Terima kasih, thank you.